Memang kalian ini memang otak tidak di badan, makanya dungu. Udah pagi. Sema Israel Adonai Elohim. Itu kayak pertanyaannya Musa dia. Adonai. Ini banyak orang-orang Kristen ini tidak membaca ayat Alkitab, andalkan tekad. Ada orang Kristen bilang begini sama saya, Billy, kenapa kau serang sesama Kristen? Kenapa tidak serang Islam, tidak serang Muslim? Ku bilang, masih banyak orang bodoh di Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Tanggung jawab saya adalah saudara-saudaraku Kristen. Nah, nanti kalau saudara-saudara Muslim itu, saya cuma berharap iman timbul dari pendengaran. Bagaimana saya mau mengajari Islam sedangkan urusan keluarga saya belum selesai? Masa saya mau mengatur rumah tangga orang sedangkan rumah tangga saya hancur? Bagaimana bisa saya harus mengatur agama orang lain kalau di dalam kekristenan masih banyak seperti anda ini yang tidak mengenal Tuhan? Si CP tadi pagi jalan-jalan sini, Adi, banyak-banyak mulu di chatting di bawah. CP, ku bilang sakit jiwa kau, ya CP. CP yang mana nih Bang Billy? CP ada dua dong. CP yang si bodoh itu, yang cuma bisa baca Quran dan hadis orang, imannya sendiri dia nggak paham. Lari-lari dia, lari. Ku jambak-jambak takut dia gemetar. Oke, sama. Yang disembah oleh para nabi siapa? Yang kamu sembah siapa? Yang saya sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang disembah oleh para nabi? Nah, para nabi, nabi siapa dulu? Kalau Nabi Musa kan Tuhan Yesus belum turun ke dunia karena Nabi Musa lebih dulu. Oke, Tuhan Musa dengan Tuhan kamu sama atau tidak? Ya kalau sama ya sama. Tetapi kalau turun ke dunia itu siapa dulu seperti itu. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia sebelum Musa. Saya tanya, Tuhan kamu dengan Musa sama atau tidak? Ya memang sama. Kalau oke, kalau sama. Sudah stop. Sama. Ya. Nah, Tuhan Musa menyembah Tuhan siapa? Kamu menyembah siapa? Ya, saya menyembah Yesus Kristus. Tetapi kalau kita merujuk kepada kalau Musa menyembah siapa? Ya. Kalau Musa menyembah siapa? Musa menyembah Allah sebelum Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang disembah Musa dengan kamu sama? Kamu bilang sama. Musa menyembah Allah, apakah Allah itu adalah Tuhan Yesus atau bukan? Ya, Allah itu adalah Tuhan Yesus. Seperti yang Berarti Allah itu adalah Tuhan Yesus. Iya, Allah itu adalah Tuhan Yesus. Berarti sama ya? Iya. Oke. Nah, di dalam ayat Alkitab, Musa menyebut Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Kamu setuju? Maksudnya Musa menyebut Tuhan Yesus adalah Bapa? Betul. Ya, para nabi setuju. Ya, berarti Tuhan Yesus adalah Bapa. Iya, Bapa itu sendiri. Berarti kamu tidak berpaham Trinitas. Karena kalau Trinitas itu menolak. Kalau bahas tentang Trinitas itu udah beda lagi. Loh, kok beda? Kalau bahas Trinitas Tuhan Yesus langsung bukan Bapa. Ya, karena Tuhan Yesus itu punya Roh Kudus, Firman, sudah. dan Bapa, seperti itu. Saya nggak mau jadi gila seperti kamu, ya. Cukup kamu saja yang gila. Bilang Yesus Bapa, sudah dibilang bukan. Gimana itu? Dia tuh bilang kalau udah masuk ke Trinitas itu emang beda gitu. Oke, ini ada saudara kita saat ini sama. Oke, selamat pagi Mese. Selamat pagi Mese. Anda Muslim atau Kristen? Kristen. Oke. Pertanyaannya sama. Apakah Tuhannya Musa dengan Tuhanmu itu sama atau tidak? Sama. Sama. Oke. Saya tanya dulu ini sama User, apakah Tuhan para nabi dengan Tuhan kamu sama atau tidak? Bro Billy, saya amati Anda. Siapa yang menyuruh kamu amati saya?
Metode diskusimu ini cuma mengandalkan nanya-nanya doang. Metode diskusi Anda tidak punya kompetensi dan keilmuan. Saya amati. Kau jawab aja. Anda tidak punya apa-apa ini. Ngapain? Oke. Kalau tidak cocok. Kamu Kristen atau Saya mau menguji Anda. Kamu mau mengajar di sini? Anda lucu. Jadi sepanjang Anda live ini saya mengamati Anda cuma nanya Kamu turunkan. mau naik minggu, Nanya atau turunkan. mau bertanya atau mau ditanya? Itu aja. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Bapak Billy ini benar punya potensi dan orang yang berpendidikan secara keilmuan agama atau tidak? Oke, saya jelasin kamu. Kamu Hah? Katolik Anda atau pendeta Protestan? atau apa gitu? Saya tanya, Saya kamu Katolik? Ya, contoh, kamu bisa nonton? Tidak. Diam, Kalau diam. nanya kayak metode nanya gini, semua orang bisa, bro. Oke, jadi begini. Saya kemarin ajarin si Romo Patris Allegro. Nanya, Anda ini pendeta atau Diam siapa? diam dulu. Anda yang diam dulu. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kalau bertanya, diam, saya jawab. Kemarin saya ajarin Romo kamu Patris Allegro untuk selalu menggunakan teks asli. Jangan hanya bersandar kepada terjemahan. Jangan jadi Romo terjemahan. Itu saya nasihatin dia. Dan juga banyak pendeta juga saya nasihatin sering-sering untuk membaca teks asli, konfirmasi ke teks asli. Jangan terlalu berharap pada terjemahan lembaga Alkitab Indonesia. Jangan kasih turun pada orang. Mana ini main kasih turun. Bodoh, biongo. Jangan turun atuh. Bukan maksudnya kan jangan begitu toh. Jadi begini, di sini bukan seperti di pasar Ampel 5. Siapa yang kuat ngomong menang. Di sini saya kasih belajar. Pendeta-pendetanya saja ku ajarin. Ini jemaat yang bodoh. Mau bagaimana? Apa yang sedang terjadi? Oke, I don't care. Kamu Manado mana? Minut Minut di mana? adalah. Jangan lupa pilih ISK. Oke? Oke, siap. Jadi begitu. Ini coba ini baru yang naik ya. Ini kita samakan dulu ini. Oke, selamat pagi, brother. Selamat pagi. Muslim Kristen, coba dibikin perbaiki dulu headsetnya. Ya, Mas. Oke. Anda Muslim Kristen? Kristen, Bang. Oke. Saya pertanyakan, apakah sama enggak Tuhan kamu yang kamu sembah dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi, sama atau tidak? Ada kresek-kresek. Sama. Kresek-kresek. Nah, saya betulin. Oke, ini Aritonang ini Muslim atau Kristen? Saya Katolik, Bang. Kan Oke. tadi udah kenalan. Menurut kamu, kalau menurut kamu sama nggak Tuhan para nabi dengan Tuhanmu, sama atau tidak? Aduh, resek sekali bro. Dibikin dulu bro. Sakit telinga. Telinga saya. Di headsetnya itu dibikin. Aduh. Oke. Kalau mau diskusi, boleh. Oke. Gimana suara? Gimana, bagus? Bagus. Ya, Oke. monggo, Bang. Jadi saya ini bukan modal bertanya saja, tetapi dari pertanyaan ini menimbulkan pengajaran. Saya akan menjelaskan. Jangan sampai orang Islam yang jelasin ke kalian mualaf kan, langsung mualaf kalian. Ya, Produk-produk mualaf itu paling banyak di Katolik. Orang-orang Katolik yang banyak mualaf karena nggak mengenal Tuhan. Itu fakta. Oke, saya tanya kamu user, apakah Tuhanmu dengan Tuhan para nabi sama atau tidak? User, Ini jangan modal tanya-tanya, Bang. Kamu sekolah di mana? Kau tunjuk kau punya ijazah bahwa kau ini seorang teologi, itu baru saya akui. oke, kamu mau diskusi atau tidak? Kamu mau diskusi atau tidak? Pertanyaan saya kan simpel. Apakah Tuhanmu dengan Tuhan Musa sama atau tidak? Bisa jawab atau tidak? Dua. Turunin aja lah, nggak berguna.
Oke. Kalau sama Tuhannya Musa, lalu siapa Tuhannya Musa? Tuhannya Musa Allah. Musa diangkat menjadi Allah. Mazmur 82 ayat 6, kita juga disebut Allah. Atau dalam bahasa Ibrani Elohim. Minim sekali orang Ustaz. Musa diangkat Allah bagi Firaun. Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Paham? Musa juga Allah, betul? Diangkat tapi bukan Allah. Beda. Memang Jangan kasih turun lagi. coba kamu buka dulu Keluaran 7 ayat 1. Coba kau baca Keluaran 7 ayat 1. Bacalah, aku nggak pakai aplikasi. Bro, coba kamu buka kamera dulu bro. Bisa nggak? Nggak bisa aku. Aduh, turun aja lah, nggak berguna. Sudah tidak tahu, sudah tidak membaca Alkitab. Dia yang menjelaskan. Kalian ini nggak tahu apa-apa tapi mau menjelaskan. Masa sekalian yang tidak tahu apa-apa saya harus mendengar kalian? Saya buka ayat. Nanti kita baca. Terjeda pula. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1 bunyinya, berfirmanlah Elohim Adonai kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Lanjut Bang Billy. Musa Allah atau bukan? Dari ayat ini Musa Allah atau bukan? Musa bukan Allah itulah. Kau baca ini ya, jangan saya turunkan kau. Dalam Musa, ayat ini Musa adalah Allah atau bukan? Musa disebut Allah juga. Ternyata aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Abamu akan menjadi nabimu. Terus apa yang salah Bang? Nabi Bang Billy. Saya tanya tadi apa? Saya tanya tadi. Memang kalian ini memang otak tidak di badan, makanya dungu. Udah pagi. Sema Israel Adonai Elohim. Itu kan pertanyaannya Musa diangkat. Ini banyak orang-orang Kristen ini tidak membaca ayat Alkitab, andalkan tekad. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak Robert. Bentar ya Pak Robert, sabar ya. Iya, lanjut. Kan yang ditanyakan Bang Billy itu kepada kawan-kawan kita, Musa itu disebut Allah atau tidak? Itu yang ditanya, bukan yang lain. Memang mereka ini otak mereka tidak di badan. Kalau lapar makan dulu kalau lapar. Atau gini aja Bang Billy, atau kirim kalian aja lah bro, alamat kalian saya kirim kalau udah bro, gimana? Yang ditanya apa, yang dijawab pun apa, masa gak budeng, parah kalian berada. Anak lagi I don't care bikin malu Tonsea. Tonsea itu orang pandai-pandai, sama-sama pendua Tonsea, jangan bikin malu Tonsea. Pandai-pandai no? Apa? Kita bilang pandai-pandai no. Iya, makanya saya tahu. Jadi belajarlah. Lo maunya berdarah tinggi bagaimana? Nin tahu, nggak tahu tapi sok tahu. Aduh user, sudahlah kau user, otak udang begitu mau naik. Dari tadi 10 kali tanya nggak bisa jawab, mau paksa naik diri. Romomu aja sudah kuhajar, Romo Patris Allegro. Kau yang nggak tahu apa-apa, viral ku bikin Romo kamu itu. Kamu yang mau naik di sini. Kayaknya ku bilang, kau belajar, kau kenali dulu siapa saya. Bang Billy, kenapa di host tatawa-tatawa harga pengana? Main tua apa itu?
Aduh. Tolonglah I don't care, gunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Jangan gunakan bahasa planet, bikin telinga aku nggak dengar aja. Ya kan satu menantu orang. Tua itu bukan host. Oh my God, sweet. Sweet. Rupanya tak rela ngoni kalau gitu itu tapi mai tuan tak rela ngoni dapat lihat. Sweetly begitu Bang Wil. Iyo. Jadi begini ya. Makanya ya, jangan kalian terpengaruh pada ajaran-ajaran yang namanya ajaran ortodoks. Ortodoks itu beda loh dengan Katolik ya. Ada Katolik ortodoks, ada ortodoks, ada Katolik ortodoks. Itu tiga jurusan yang berbeda. Nah, kalau ortodoks ini memang bagian dari pecahan daripada Katolik. Nah, jadi kalau mereka mengatakan ketiga ini, mereka membawa pengajaran bapak-bapak Yunani, sehingga mereka tidak paham arti nama Tuhan Yesus. Saya uji kalian, apa arti nama Tuhan Yesus? I don't care, apa arti nama Yesus? Langsung hilang signal, buka Google. Oke. Saya jawab. Jangan. Mereka ini lagi dididik. Bang Mese, apa arti nama Tuhan Yesus? Nama Yesus itu apa artinya? Bang Mese, kalian di sini kuliah. Pendeta-pendeta aja di bawah nonton mereka ambil bolpen sama kertas. Wow, gitu. Kalian gak mau kalian belajar di sini. Bang Mese, apa arti nama Yesus? Diam. Ya Rasul Billy, kenapa jemaah-jemaah seperti ini? Makanya ya, ada orang Kristen bilang begini sama saya, Billy, kenapa kau serang sesama Kristen? Kenapa tidak serang Islam, tidak serang Muslim? Ku bilang, masih banyak orang bodoh di Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Tanggung jawab saya adalah saudara-saudaraku Kristen. Nah, nanti kalau saudara-saudara Muslim itu, saya cuma berharap iman timbul dari pendengaran. Bagaimana saya mau mengajari Islam, sedangkan urusan keluarga saya belum selesai. Masa saya mau mengatur rumah tangga orang, sedangkan rumah tangga saya hancur? Bagaimana bisa saya harus mengatur agama orang lain, kalau di dalam kekristenan masih banyak seperti anda ini, yang tidak mengenal Tuhan? Mana ini? Si CP tadi pagi jalan-jalan sini, Adi. Banyak-banyak mulu di chatting di bawah. CP, ku bilang sakit jiwa kau. Ya, CP. CP yang mana nih Bang Billy? CP ada 2 dong. CP yang si bodoh itu, yang cuma bisa baca Quran dan hadis orang, imannya sendiri dia nggak paham. Lari dia, lari. Ku jambak-jambak takut dia gemetar. Ya pikir dia lebih pintar dari saya. Ini tahu tuh, jangan sampai salah nanti CP yang satu. Udah Bang Ronald udah. Jadi Bang Aritonang, menurut Abang siapakah yang memberi nama Allah kepada nama Allah kepada Musa? Jelasin dulu nama Yesus tadi dulu. Oke. Oh ya, lanjut Bang Billy. Jadi apa arti nama Yesus? Kalian orang Kristen tidak tahu arti nama Tuhan Yesus, lalu sombong, saya ini Kristen, nama Tuhan Yesus tidak tahu. Nanti kalian DM nomor alamat rumah kalian, DM, nanti saya akan hubungi teman saya Muslim untuk bisa syahadat kalian semua. Gak ada guna kalian masuk Kristen, nama Tuhan Yesus saja kalian nggak tahu. Besok syahadat, besok di komalnya Bang, nanti ku bilang Bang Sulfikar, gak ada guna, nama Tuhan Yesus gak tahu. Tapi biarlah kita di sini belajar, makanya jangan banyak membantah, oke? Merendahkan diri. Ya, tugas saya untuk apa? Mengajari teman-teman tuh. Oke, saya ajarin kalian tentang nama Tuhan. Kita di sini materi mata kuliah berapa SKS ini? 3 SKS sesuai dengan keyakinan orang Kristen, sesuai dengan keyakinan Kristen pagan Tritunggal. Saya beri kalian 3 SKS. Oke.
Jadi nama Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel adalah apa? Keluaran 3 ayat 13, ketika Musa bertanya tentang namanya. Keluaran 3 ayat 14, ya. Tuhan berfirman, Ehye eser Ehye. Ehye eser Ehye itu bukanlah nama, tetapi sifat Tuhan. Aku tetap dia, akulah dia. Di Keluaran 3 ayat 15 baru Tuhan menyatakan namanya. Akulah Yotevave, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah namaku dan pengingatku turun temurun. Jadi nama Tuhan adalah Yotevave. Jadi kalau ada pengajar-pengajar bilang, oh Tuhan itu tidak punya nama, Tuhan bangsa Israel tidak punya nama, itu anak-anak setan, itu pendusta. Kemudian dikonfirmasi dalam Yesaya 42 ayat 8, akulah Yotevave, itulah namaku. Ya, tolong dicatat pendeta-pendeta umat terjemahan, ya, umat orang pendeta-pendeta yang beraliran pagan. Dalam Yesaya 42 ayat 8 ditulis apa? Akulah Yotevave, itulah namaku. Dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani berkata, Ani Yotevave Husemi, aku Yotevave, itulah namaku. Oke, Yusar, kau bisa debat saya, kau panggil sampai di ketua Vatikan, debat dengan saya. Oke, Yusar, gak usah kau banyak-banyak chatting di bawah. Oke. Nah, yang ketiga, di dalam 10 hukum dikatakan begini. Akulah Yotevave Elohimu, jangan ada pada yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak punya nama itu, mereka itu anak setan, pendusta. Oke, sampai di situ. Jadi nama Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel adalah Yotevave. Dalam Yesaya 63:9 berbunyi begini, bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Ya Yotevave itu sendiri. Di dalam ayat Alkitab cuma 2, kalau nggak nama Tuhan Yotevave yang menjadi penebus, Bapa yang penebus. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan firman jadi penebus, nggak ada. Oke, makanya akan saya tantang semua pernyataan-pernyataan saya yang salah. Ya, mohon ibu-ibu, bapak-bapak pendeta rekam dan viralkan pernyataan saya yang salah. Saya akan pertanggungjawabkan. Oke, saya akan pertanggungjawabkan di langit dan di bumi. Oke, jadi kalau ada pernyataan saya yang salah, tolong direkam, diviralkan. Nah, kemudian ketika nama Tuhan adalah Yotevave, ketika Tuhan Yotevave melakukan tindakan, dia membawa nama dan tindakan. Makanya ada Yotevave apa? Maka di scam Yotevave Nisi. Ketika dia menyembuhkan, dia disebut Yotevave Yasa, artinya Yotevave keselamatan. Nah, ketika disingkat dengan nama Yehusua, itulah nama Tuhan Yesus dalam bentuk Ibrani. Nah, datanglah si anak-anak setan dari tim Tritunggal. Billy, kalau nama Yehusua ada banyak, ya, yang ditulis dengan nama Yesus, betul ada banyak. Tapi nama Yehusua yang mereka pakai itu adalah istilahnya adalah tefori, nama yang mengandung nama sesembahan. Tetapi Yehusua Hamasiah yang memakai itu adalah Tuhan Yesus, itu adalah pemilik nama, dia sendiri adalah pemilik nama. Jadi nama Tuhan Yesus itu adalah Yotevave Yasa atau Yotevave keselamatan. Jadi kalau ada pendeta kalau pendeta kalian tanya apa arti nama Tuhan Yesus, lalu dia bilang keselamatan, dia belum pantas naik mimbar, turunkan saja dia, makan gaji buta dia itu. Kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa nama Yesus artinya Allah yang menyelamatkan, turunkan dia. Penyesat itu, nggak tahu dia, nggak ada guna di sekolah STT. Tetapi yang benar, dia harus menyatakan bahwa nama Yesus adalah nama Allah bangsa Israel, yaitu Yotevave Yasa. Jadi nama Yesus itu adalah apa? Nama keselamatan dari Yotevave, dan Tuhan Yesus itu adalah Yotevave itu sendiri, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Yesus itu sendiri. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu.